Halo, saya Ifik Arifin. Halo, saya Regina Jansen Arsya. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Mbak Ina, apa kabar? Udah lama Halo, Mas Ifik. Baik, terima kasih. Ya, hari ini topiknya menarik banget, yaitu tentang corporate governance. Dan tentunya kita masih bingung dengan definisi dari corporate governance ini ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin tata kelola perusahaan barangkali ya, atau entah apa bahasa Indonesianya yang pas gitu ya. Tapi yang kita kenal biasanya sebagai CG atau corporate governance. Kemudian semua mengharapkan kita melakukan good corporate governance. Jadi ada G-nya di depan, GCG, good corporate governance. Nah, Mbak Ina, saya mau nanya ke Anda sebagai awal, apa sih sebetulnya corporate governance itu? Tapi sebelumnya, saya mau tahu juga nih, ya. Mbak Ina dulu kan di SMA 4 ya, Jakarta ya. Ya, jadi anak 4 dulu ya, anak batu. Ya, anak batu. Batu. Itu dari SMA 4 kemana dulu, Mbak Ina? Oke, sekolahnya. Saya ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Oke. Dulu edit banget ya, sekarang juga masih sih yang bisa UI ekonomi lagi itu. Yeah. Biasanya ada di pemerintahan gitu ya. Untuk yang ini, yang jurusannya itu ya, studi pembangunan. Kalau saya kan akuntansi. Jadi nggak apa-apa juga, sama aja atau di perusahaan atau KP biasanya. Oke, terus kemana Mbak? Ambil S2-nya? S2-nya tetap di UI, di Magister Akuntansi UI, kemudian S3 pun di UI, di program PPIM ya, program pasca ilmu manajemen waktu itu. Tapi sekarang sudah ada PPI atasnya khusus untuk ilmu akuntansi. Kalau saya ketika itu masih PPIM, kekhususan akuntansi seperti itu. Oke. Akuntansi itu sebetulnya hal yang juga menarik untuk dijadiin diskusi ya, Mbak Ina ya. Tapi mungkin nanti sambil jalan aja. Karena dengan corporate governance ini, saya juga melihat bahwa banyak startup company, sekarang kan menjamur ya, startup company di mana-mana. Tapi percaya sama saya, mereka kebanyakan orang teknis. Gitu. Mereka kebanyakan yang saya temui gitu ya, tidak mempunyai latar belakang atau pengetahuan tentang akuntansi, which is very bad gitu ya, karena mereka kan harus tahu laba rugi. Ya betul, harus, itu bahasa bisnis. Akuntansi kan bahasa bisnis. Jadi ini kita melenceng sedikit ya. Mestinya akuntansi itu bukan milik IPS aja gitu. Oh, itu bukan, betul Mas Ifik, bukan. Karena any organization harus memahami, namanya orang bisnis harus memiliki bahasa bisnis. Nah, bahasa bisnis itu adalah akuntansi. Jadi kalau orang bisnis tidak menguasai bahasanya, apa yang akan kita hadapi? Anjlok. makanya dari sekian banyak perusahaan startup itu di Indonesia ya, itu juga yang berhenti juga banyak, yang kandas di tengah jalan juga banyak. Sebabnya apa saya nggak tahu, tapi kemungkinan besar karena mereka mungkin basic akuntansinya nggak kuat gitu ya. Mungkin juga ya. Itu kecurigaan saya. Tapi oke lah, Mbak Ina, kita bicara menarik itu sebetulnya kan ya, kalau bicara sistem informasi akuntansi apalagi. Nanti kita mungkin di di tengah-tengah podcast ini nanti kita singgung sedikit. Nah, apa tuh Mbak, corporate governance sebetulnya kalau diartikan di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Corporate governance itu sebetulnya istilahnya corporate kan korpus ya. Korpus itu any badan apapun, mau organisasi korporasi, mau semuanya deh, semua organisasi ya. Semua institusi yang membutuhkan pengawasan dan diawasi, ada yang diawasi dan butuh pengawasan, itu perlu dengan corporate governance. Nah, corporate governance itu sendiri sebetulnya sangat dibutuhkan oleh pemilik atau pemegang saham yang memang menginginkan perusahaannya itu adalah sustain.
Nah, jadi sustainability of the company itu nomor satu. Basicnya adanya corporate governance karena inginnya perusahaan itu sustain, ya lestari, berkelanjutan, Kesinambungan. kesinambungan, ya itu seperti itu. Nah, kalau ada kebutuhan untuk sustain, ya berarti mereka butuh good corporate governance, gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang, jadi sebetulnya ini adalah, kalau profesor saya bilang dulu, Regina, ini kan masalah antara yang diawasi dengan yang mengawasi. Cuman itu kan sebetulnya CG gitu, seperti itu. Jadi anybody yang ingin sustain, ya memang dia dia membutuhkan good corporate governance. Jadi tidak perlu didorong-dorong, karena dia butuh sendiri, seperti yang mungkin pernah saya sampaikan, seperti kita ingin umur panjang yang sehat. Nah, kalau itu kan kita butuh tidur, makan yang cukup, vitamin yang cukup, makanan yang baik, kemudian olahraga gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak mau sustain atau tidak mau berumur panjang dan tidak mau sehat, ya sudah, kita bergadang saja terus, jangan makan vitamin, jangan olahraga, ya. Jadi, itulah. ya. Jadi saya simpulkan harus ada keseimbangan ya. Iya, betul. Keseimbangan Betul. Ya, ada sosialnya, ada macam-macam. Jadi kini sebetulnya perusahaan itu kan terdiri atas shareholders, kemudian ada board of directors, kemudian ada managers. Itu semua komponen dari corporate ya barangkali. Kalau di istilahnya ini organ-organ. Jadi tadi kalau dibilang perusahaan. ada yang mengawasi, ada yang menjalankan, kemudian ada kontrolnya ya. Ada pemiliknya gitu. Siapa? Ini udah bener apa belum kerjanya? Gitu. Oke, iya betul. Masih ada konteksnya nggak? Ya betul. Ya? Iya, jadi memang kalau kita, apalagi yang nanti biasanya tentang perusahaan terbatas ya, kita misalnya melihat undang-undang PT, itu memang ada yang disebut dengan organ perusahaan. Jadi organ perusahaan itu ada rapat umum pemegang saham, ada komisaris dan direksi, komisaris dan ada direksi. Ya, kalau di Indonesia seperti itu. Karena kita menganut two-tier system. Jadi two-tier system board. Nah, ini nanti kita, kalau ini panjang lagi ceritanya. Karena ada one tier system, two tier system, sama mixed system. Jadi kalau kita two tier system, jadi ada komisaris dan ada direksi gitu loh. Karena kita ngikutin hukum Belanda dulunya ya. Oh gitu. Tapi kan yang penting sisi pengawasan dari komisaris ke direksi ya. Itu kan nggak bisa setiap saat misalnya kalau terjadi penyimpangan gitu, apakah komisaris bisa langsung memberhentikan direksi? Kan nggak bisa. Itu nah ini Mas, kalau saya bilang ya, ini kelemahannya undang-undang PT kita, di mana komisaris itu diangkat oleh pemegang saham, direksi pun diangkat oleh pemegang saham gitu loh. Jadi kalau di Jerman itu mereka juga menganut two-tier system, tapi komisaris itu bisa memecat direksi karena yang mengangkat mereka. Gitu. Jadi pemegang saham mengangkat komisaris mengangkat direksi, di sana seperti itu. Jadi beda ya. Jadi kalau kita di sana betul-betul two-tier kan dua lapis. Kalau di sini mungkin two rooms ya, two rooms board karena sebelah-sebelahan sama-sama diangkat oleh pemegang saham. Nah, ini yang kalau saya lihat ya, secara konstitusi kelemahan dasar dari penegakan CG di Indonesia adalah dari undang-undang PT kita sendiri. Jadi kalau Mbak Ina tadi bilang di Jerman ya, betul ya? Jerman, ya. Berarti tata kelola perusahaan itu beda-beda ya, di Jerman beda, di Jepang mungkin beda, di Amerika juga beda. Iya, karena tergantung sistem hukumnya, Mas. Kita ada yang one tier system, ada yang two tier system. Ya, jadi memang sistem hukumnya itu kan macam-macam ya. Ada yang common law, ada yang civil law, ya kan? Kita menganut civil law, oleh karena itu kita two-tier system sebutannya ya. Mungkin kalau tidak menyimpang, saya mau bilang seperti ini, Mbak Ina. Di Amerika itu direksi itu bisa mencat karyawan kapan saja gitu ya. Jadi you are fired gitu kan, itu kan sering banget di filmnya. Dan itu memang kenyataannya demikian. Jadi orang itu harus patuh dengan apa yang diarahkan oleh direksi. Kalau nggak patuh, konsekuensinya dipecat. Itu di Amerika boleh ya? Boleh kan? Iya. Tapi di Jerman nggak boleh itu.
Nggak Gitu bisa ya. begitu, Nggak bisa begitu ya. nggak bisa main pecat gitu aja nggak bisa. Ya. Jadi ada hukum yang melindungi. Jadi rupanya ada corporate governance itu ada hukumnya, ada regulasi, kemudian Iya. ada prinsip-prinsip bisnisnya barangkali ya di situ ya. Masuk budaya ya. Jadi corporate governance itu sebenarnya suatu sistem. Jadi ada ada strukturnya, ada mekanismenya, ada prinsip-prinsipnya. Seperti itu. Oke, jadi Yang kita ngomongin dari tadi ini struktur nih. Terus struktur ya. Tapi kalau tadi yang dibilang bahwa kita harus arahnya ke berkesinambungan, Ya. itu apa ininya syaratnya gitu supaya sebuah perusahaan itu berkesinambungan? Oke, kalau misalnya syarat secara secara bisnisnya dia harus profit paling nggak ya, kan nomor satu itu. Profit Tapi kalau oriented, misalnya, ya. tapi kalau misalnya untuk secara corporate governance-nya menerapkan prinsip-prinsip yang ada di dalam corporate governance. Biasanya di Indonesia kita mengenal tarif ya, ada tarif. Tarif itu transparency, accountability, responsibility, independency, sama fairness. Itu adalah prinsip-prinsip good corporate governance gitu. Banyak ya. Banyak, ada 5. Ada 5. Satu-satu bisa kita bahas. Tadi ada social responsibility ada juga ya? Itu biasanya masuk yang di responsibility. Itu. Oke. Apa aja tadi Pak? Boleh diulang dikit? Transparansi, accountability, artinya dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Accountability gitu ya? actually bukan bertanggung jawab seperti yang kita pahami selama ini. Nanti saya jelasin ya. Oke. Kemudian yang ketiga responsibility. Kemudian yang keempat independency. Independensi terhadap apa nih? Independensi ketika board atau manajemen itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Yang penting pokoknya semua hal itu tadi. Tapi ujungnya tujuannya adalah sustainability of the company ya. Jadi kalau misalnya dia independensinya diinterfere, akhirnya perusahaan tidak sustain, itu adalah bad governance. Itu bahasa Betawinya digerecokin tuh. Ya. Direcokin sambil akhirnya keluar dari bangkunya. Iya, orang lagi kerja digerecokin sama pemegang saham gitu ya. Terus yang terakhir apa tadi? Sorry. Fairness. Itu kesetaraan. Nah, biasanya ini untuk lebih kepada kepentingan stakeholders sih sebetulnya. Fairness. Ya. Jadi tarif tuh ininya. Tadi yang mau dijelaskan yang mana dulu nih? Transparansi ya. Jadi transparansi itu sering kali saya juga diskusi sama mahasiswa, saya tanya seberapa transparansi kita boleh transparan gitu ya. Kan kita misalnya menjelaskan semua, terus nanti bagaimana dong? Masa kita apalagi kalau kita kan ngomongin tentang emiten ya, Mas Ifik ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang uangnya dan sahamnya diperjualbelikan di bursa efek ya. Nah itu seberapa transparan mereka harus transparan gitu loh. Biasanya tuh seru tuh diskusinya mahasiswa ya. Tapi intinya adalah satu, kita harus transparan setransparan mungkin karena stakeholders kita membutuhkan informasi itu. Termasuk salah satu transparansi adalah dengan itu laporan keuangan akuntansi. Makanya akuntansi dengan CG itu dekat hubungannya. Dekat sekali. Nah, kemudian ketika kita setransparannya itu, tapi tujuannya adalah kita untuk sustainability of the company. Jadi, apapun yang kita lakukan silahkan transparan, tapi jangan sampai mengorbankan sustainability of the company. Gitu intinya. Tujuan akhirnya ya. Iya. Kalau saya sih contohnya mudah ya. Karena saya suka makan itu bakmi Gajah Mada tuh. Saya suka makan pangsit gorengnya gitu ya. Terus misalnya bakmi Gajah Mada mau IPO, tapi ini tidak sih sebetulnya. Dia IPO, kemudian dia keluarkan ketika tahun pertama dia transparan sekali sampai ke formula dari pangsit gorengnya itu dia sampaikan misalnya di laporan tahunannya ya. Apa yang terjadi? Kan banyak yang akan mengikuti resepnya dia lah. Copycat, iya. Akhirnya dia tidak akhirnya dia tidak sustain sebagai perusahaan. Itu perlu dipikirkan. Jadi harus ada hukum yang melindungi ini
apa namanya, hak cipta ya, hak cipta itu Iya, kan. betul betul, dan kita juga jangan begitu transparan juga. Jadi apa namanya, sampai kita akhirnya tidak sustain sendiri gitu ya. Jadi kalau Iya, iya. transparan itu udah kayak keterbukaan informasi sih. Sehingga para pengambil keputusan itu mengambil keputusannya dengan apa, data dan informasi yang cukup, dan apa itu ya, tidak apa namanya, dibohong-bohongi gitu ya, seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi memang harus ya ada Ya, batasannya juga ya, 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 transparansi itu. Oke, Mbak. transparansi. Yang kedua, Yang kedua, akuntabilitas. accountability. Ya, ini yang apa namanya, orang suka apa namanya, suka Salah. ini bilang kadang itu apa namanya, kita jangan sama dia deh, patahin dia, nanti orangnya soalnya nggak akuntabel. Kadang di benak kita hanya apa ya, akuntabilitas tentang keuangan. Sebetulnya bukan ya. Jadi accountability itu sebenarnya kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan prosedur pertanggungjawaban. Jadi itu semua, mau keuangan, mau operational gitu, semua. Asal fungsinya jelas, strukturnya jelas, sistem dan prosedurnya jelas. Jadi Mas nggak bisa misalnya Menteri Keuangan, Direktur Keuangan, misalnya sok-sok jadi Direktur Operasi, ya kan? Bukan sok-sok, maksudnya menjalankan fungsi Direktur Operasi. Fungsi orang lain. Betul, itu yang namanya akuntabel di situ, Mas. Apa namanya? Jadi sebetulnya kalau Mas nggak sesuai lagi dengan strukturnya, tugas dan tanggung jawabnya. tupoksinya kalau bahasa itu ya, Tupoksi, betul. tupoksinya. Tupoksi. Jadi kotak sama tupoksi itu harus jelas siapa yang, nah, sehingga pertanggungjawaban jelas. Tapi kalau misalnya si direktur SDM mau sok-sok jadi direktur marketing, itu gimana ceritanya gitu kan, misalnya gitu kan. Kacau kan, chaos kan yang terjadi. Nah, ini di CG itu sangat dipentingkan bahwa ada kejelasan fungsi, struktur, prosedur itu jelas, harus jelas, dan itu harus jelas juga siapa yang bertanggung jawab. Jadi jelas juga kotaknya gitu ya. Jadi overlapping itu harus dihindari mestinya. Sangat. Jangan sampai. Nah, itu Mas Ifik bisa lihat tuh di Indonesia. Oh iya. Kan kita ada fungsi ada 3 itu ya, ada 3 di pemerintahan tuh kan ada 3 ya, ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah, itu seru lah gitu kalau kita ngomongin dari segi sini. Tapi kita di lain cerita aja, jangan sekarang. Lain cerita, betul-betul. Tapi artinya kita apa namanya, kita simpan gitu ya, kita simpan. Ya. Lalu Mbak, yang ketiga? Responsibility ya. Jadi itu kesesuaian di dalam kalau ini kan karena kita ngomongin korporasi ya, pengelolaan korporasi atau pengelolaan perusahaan dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat ya, dan juga itu Mas yang penting adalah kepatuhan terhadap perundangan dan peraturan. Jadi ini responsibility di sini adalah responsible ya sebagai perusahaan, kalau kita ngomongin korporasi ya, sebagai perusahaan yang ya inilah yang arahnya adalah dia bertindak sebagai citizenship-nya baik gitu ya. Jadi ini lebih kepada kepatuhan kepada perundangan dan dan peraturan. Kepada hukum, peraturan, dan mungkin juga prinsip-prinsip ini ya yang dianut oleh perusahaan itu. Jadi misalnya undang-undang tenaga kerja jangan dong dihianati ya, undang-undang macam-macam deh. Ya, jadi harus ada rambu-rambunya ya, harus ada di relnya gitu, jangan sampai dia melenceng dari, karena kalau dia dilanggar itu jadi kasus hukum, jadi repot juga ya. Betul. Karena nanti setelah kita ngomongin prinsip-prinsip, kita ngomongin ke ini deh, definisinya. Yang saya paling suka definisi dari segi itu. Tapi kita ke itu ya. Responsibility. Kemudian kita masuk ke ini, independensi ya. Ini independensi ya. Kurang paham tadi ya. Sebetulnya ini pengelolaan secara profesional ya. Kemudian untuk menghindari adanya benturan kepentingan, Mas. Jadi conflict of interest ya, dan tekanan dari pihak manapun. Tapi itu lagi ya, ini untuk misalnya itu tadi, misalnya direktur keuangan ya. Tiba-tiba dia dapat intervensi dari misalnya pemegang saham gitu ya, pemegang saham biasanya pemegang saham mayoritas kalau di Indonesia ya. Terus tanpa ngomong-ngomong, tanpa misalnya diskusi dengan seluruh direksi misalnya, oh ya karena ini adalah arahan pemegang saham, walaupun tidak lewat rapat umum pemegang saham, tidak lewat rapat komisaris gitu ya,
langsung kak ini kamu harus kapal ini harus bayar ini gitu misalnya gitu ya itu terus sementara dia ketakutan dengan posisinya ya kan misalnya ya sudahlah kita lakukan ya udah itu tidak independen misalnya lagi direktur keuangan misalnya tentang perpajakan misalnya udah kamu jangan bayar ini kita atur nih seperti ini itu kan pertama melanggar responsibility dan dia tidak independen sebagai pihak. Nah itu kalau pihak-pihak yang tidak independen biasanya itu tadi terjadi bad governance. Mbak Ina, tapi kan kita kan di Asia Timur ini, jadi ada budaya yang kadang-kadang perusahaan itu adalah perusahaan keluarga. Ya, betul sekali Mas. Jadi kalau misalnya yang megang saham mayoritas adalah keluarga tertentu, mereka itu biasanya yang mengintervensi atau yang tadi istilahnya ngegerecokin gitu ya. Betul Mas. Jadi memang kalau dilihat ya seluruh Asia dan Eropa daratan itu kebanyakan memang perusahaan keluarga. Jadi memang namanya istilahnya concentrated ownership. Jadi kepemilikan terkonsentrasi ya. Sementara Amerika, Inggris itu mereka lebih dispersed ownership. Jadi kepemilikan sahamnya tuh menyebar. Nah, kebetulan Asia, Indonesia cuma deh Cina semuanya deh kita di Asia dan Eropa daratan itu kebanyakan memang perusahaan yang concentrated ownership jadi kepemilikan. Jadi memang betul kebanyakan di Indonesia apalagi ya manajemen itu tidak kan kalau kita ngomong tadi tentang teori agensi yang memisahkan antara pemilik dan manajemen di Indonesia tuh pemilik itu menjadi manajemen. Itu dia. Jadi akhirnya Mas yang paling penting di Indonesia itu adalah majority shareholders sama kepentingan minority shareholders investor publik ya sebetulnya ya. Nah itu jadi memang itu satu Mas. Kedua tentu saja itu tadi ya kalau memang si pemilik yang bersifat keluarga ini ingin sustain perusahaannya ya just do the good corporate governance. Kalau memang dia mau atur-atur main-main ya bad governance. Jadi sebetulnya ilmu corporate governance ini juga untuk semua ya, termasuk untuk shareholders ya, untuk keluarga juga ya. Betul. Supaya mereka memahami bahwa karena tentunya mereka berbuat seperti itu belum tentu sepenuhnya karena arogansi ataupun tapi karena tidak paham ya. Karena tidak paham betul. Ya. Mungkin kalau mereka paham, mereka akan lebih berhati-hati. Ya, betul. Jadi memang orang suka sangka kadang-kadang Mas, apalagi sekarang ini pemahaman corporate governance seolah-olah kayak check in box. Ada misalnya ada ada struktur, ada board of manual board manual, terus ada komisaris independen, ada komite audit, misalnya conteng, skornya sekian gitu. Jadi kadang-kadang dia cuma struktur Mas. Jadi mekanisme tidak, jiwanya pun soul of the corporate governance juga tidak gitu ya. Jadi memang karena tidak paham itu tadi dan kebetulan Mas Ifik bilang masalah itu ya tadi betul. Jadi memang makanya yang paling penting, yang paling utama harus memahami dan memahami fungsinya itu adalah komisaris utama kalau di Indonesia. Karena komisaris utama itu adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk terwujudnya penerapan CG di perusahaan. Karena kan dia wakil dari pemegang saham ya. Pemegang saham ya. Jadi perannya penting juga ya, sangat penting malah. Sangat penting. Nah itu kebanyakan komut nggak paham. Tidak paham bahwa dia adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk terwujudnya CG. Itu paling sering mungkin kasusnya di BUMN barangkali ya. Atau enggak juga ya? Biasanya kalau BUMN itu rata-rata direksi komisarisnya sudah ikut Mas penataran CG, ikut mereka cuma itu tadi ya. Pastilah ya. Kalau BUMN kan unik ya, jadi memang agak beda ininya ya. Beda. Itu nanti lagi topik sendiri lagi ya. Oke, setelah independensi ini kita masuk ke fairness ya. Fairness itu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholders ya. Jadi memang stakeholders di sini adalah misalnya pegawai, pemasok, pelanggan gitu loh. Kita betul nggak sih men-treat pegawai kita dengan itu tadi ya mematuhi undang-undang tenaga kerja gitu ya. Jadi fairness biasanya terkait dengan stakeholders ya. Terus pemasok kita apakah kita bayar
tepat waktu, pelanggaran itu penting sekali ya. Itu kan image building dari perusahaan ya, itu Ya, juga menjadi tanggung jawab kita semua ya kan. betul Mas. Reputasi itu termasuk salah satu yang kalau misalnya dia berproses dengan good corporate governance, reputasi adalah side effect-nya. Iya, 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 iya. Jadi memang segala sesuatunya itu memang harus ada semacam penataran barangkali, karena knowledge kita ini tidak merata ya Mbak Ina ya. Jadi kita masuk kerja, diterima kerja, memang sih ada training-training tertentu pada saat masuk kerja, tapi etika seperti ini, fairness seperti ini itu jarang diberikan gitu oleh perusahaan, terutama pada saat rekrutmen karyawan baru. Jadi mereka juga nggak bisa disalahkan juga gitu ya kalau mereka nggak tahu gitu ya. Sampai sudah ada sosialisasi tentang etika, kan ada business etik, biasanya mereka juga ada sosialisasi di perusahaan-perusahaan, tapi menghafal definisi etika dengan menerapkan. Jadi kalau ditanya 1 sampai 7 hafal semua tuh ya, satu apa, 2 apa, 3 apa. Tapi maknanya sendiri itu pertanyaan yang lain juga, itu beda ya. Nah itu istilahnya mengejawantah di dalam keseharian. Waduh, jadi tinggal. Waduh. Keren itu istilahnya. Oke, jadi itulah apa yang kita harapkan dari good corporate governance gitu ya. Jadi sangat menarik, terutama tentunya tadi yang kita singgung juga Mbak Ina, bahwa sistem informasi akuntansi ini ada kaitannya juga dengan corporate governance gitu. Karena bagaimana kita bisa merefleksikan perusahaan kita sendiri kalau kita nggak lihat melalui sistem informasi akuntansi ini, gitu ya kira-kira ya. Ya betul Mas. Nah, jadi memang pernah ada yang tanya nih. Sorry saya potong. Apa Mas? Terus. Ada yang tanya apa tuh? Ada yang pernah tanya, yang barusan Mas Ifik ini Bu Regina. Kenapa sih kebanyakan kok akuntan sih yang suka sekali dengan ngurusin jadi dosen corporate governance, kemudian di mana-mana kadang-kadang singkat itu akuntan ya yang membahas tentang corporate governance. Saya bilang apa sih hubungannya, dia yang nanya insinyur. Oh iya, orang teknik. Saya gini ya. Terus saya bilang sangat dekat, karena kan di akuntansi itu tujuan dari pelaporan keuangan itu salah satu prinsipnya itu adalah going concern dari perusahaan. Salah satu prinsip pelaporan keuangan itu adalah going concern. Nah, ini going concern juga sama dengan tujuannya dari corporate governance, adalah sustainability of the company. Sehingga bahwa misalnya laporan keuangan itu harus tepat waktu, ya kan, diberikan. Jangan telat dong. Orang laporan keuangan tahun 2021 masa keluarnya 2023 lah, keputusan investor bagaimana? Ya kan, nggak mungkin ya. Kemudian harus akurat, kemudian harus banyak sekali beberapa prinsip-prinsip akuntansi yang itu adalah memang sesuai dengan corporate governance. Jadi memang ya, terutama karena itu tujuannya sama, going concern sama adanya prinsip going concern di akuntansi sama tujuan dari corporate governance adalah sustainability of the company. Jadi ketika misalnya di laporan keuangan misalnya hutang dibanding dengan ekuitas sudah dekat-dekat gitu ya. Nah itu kan ciri-cirinya perusahaan bangkrut gitu kan. Nah itu kan mesti disampaikan itu ke pemegang saham, ke seluruh stakeholders ya, bahwa ini perusahaan mengarah ke situ gitu ya. Nah itu juga peraturan OJK dan itu ya dari BEI ya, dari Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi saya juga yakin ya dengan sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi ini, seseorang bisa juga mendeteksi ketidakwajaran kan. Jadi berarti mungkin ada korupsi barangkali, atau ada ya itu tadi responsibility. Kita tanya responsibility-nya di mana, ini kok begini datanya gitu. Data kan nggak bohong biasanya ya, kecuali kalau salah posting. Nah, akuntansi itu sering sekali dibilang orang akuntansi itu dunia yang sangat kering. Wah, padahal kalau kita tahu, kita baca laporan keuangan, Mas, itu kita lihat behavior orang, behavior manajemen, kita bisa lihat di situ. Jadi memang ya misalnya dari sistem informasi akuntansi ya, misalnya contoh deh, misalnya satu perusahaan sudah menentukan misalnya bahwa perusahaan kita misalnya perusahaan apa ya, membayar komisi untuk agent misalnya ya, misalnya perusahaan kita perusahaan apa deh, misalnya ticketing atau apa gitu ya, perusahaan apa deh, PT KAI barangkali ya memiliki agen-agen
tiketing barangkali ya. Terus misalnya sudah ditentukan oleh komisaris direksi bahwa batas kita paling tinggi memberikan komisaris lagi komisi ada 3% misalnya gitu ya. Ya. Misalnya 3%. Terus tapi kita lihat nih di laporan keuangan, kok biaya komisi dibanding sales itu kok lebih dari 3%. Nah, itu akuntansi sangat bermanfaat. Ya, betul. Jadi kadang-kadang juga investasi itu kadang-kadang dilakukan dengan dengan di luar kesanggupan perusahaan itu juga. Iya. Beli ini, beli itu, terus pas mau bayar hutang gitu. Nah, hutang ini gampang katanya, ditutup lagi dengan hutang lagi gitu ya. Nah, itu tuh istilah zaman dulu galop tulop ya, Mas ya. Nah, dari lubang tutup lubang, betul Mas. Dari lubang tutup lubang, betul, dan itu terjadi. Jadi terutama perusahaan-perusahaan yang tradisional ya, yang tidak peduli dengan buku. Iya, betul. Nah, itu makanya saya bilang kalau mau bisnis harus kenal dulu bahasa bisnisnya, itu akuntansi. Jadi kalau misalnya di akuntansi itu ada prinsip namanya matching cost against revenue. Jadi jangan sampai kita beli padahal misalnya mesin ya, kita banyak sekali beli sementara kita tidak pikirkan bagaimana pemasaran. Ya kan pemasaran kan nanti kan untuk atau target ini ya, target pelanggan kita. Ternyata kita cuma beli mesin, kita nggak pernah memikirkan tentang target market. Lah itu kan nggak ada revenue. Nah, ini kan cost, sementara ini biaya kan misalnya mesin, oke lah disusutkan ya, misalnya 10 tahun memang kelihatannya kecil-kecil, tapi kalau nggak ada Mas, nggak ada penerimaannya, ya itu tadi Mas, yang salah satu yang menyebabkan perusahaan bangkrut juga itu terlalu banyak mungkin investasi tadi ya yang salah. Itu tadi Mas juga kadang-kadang ini Mas di persediaan barang-barang yang terkait dengan mesin. Dia misalnya dia bikin istilahnya stok ya, nyetok gitu bahasa ininya ya, bahasa nyetok. Lah nyetok ini kan uang mati. Masih tahu tuh. Jadi saya ngalamin kok. Di akuntansi ada ada rumus-rumusnya. Misalnya kita menggunakan economic order quantity. Jadi kita pasti menggunakan kuantitas yang tepat untuk pemesanan gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak juga di di persediaan gitu ya. Oke, baik. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan lebih dalam tentang etika. Jadi etika ini ternyata juga masuk dalam corporate governance ini sebagai satu hal yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, ini kenapa, Mbak Raina? Ya, jadi di corporate governance itu ada hard structure sama soft structure namanya. Nah, soft structure-nya ini antara lain adalah board manual, code of conduct, code of ethic gitu ya. Itu salah satu dari itu. Harus itu memang itu seperti overlapping ya Mas ya, karena dengan kita beretika kita pasti itu tadi mementingkan stakeholders kita, itu kan akhirnya prinsip fairness tertutupi ya kan. Dengan kita beretika kita ingin menyampaikan yang sebenarnya tentang perusahaan kita sehingga kita transparan gitu kan. Dengan beretika kita tidak mau mengambil pekerjaan orang lain, kita mematuhi hanya yang kita yang dimana kita disyaratkan untuk mengerjakan, kita mengerjakan dengan baik, itu akuntabilitas. Jadi dengan seperti itu, jadi dengan beretika itu memudahkan prinsip-prinsip corporate governance ini diterapkan dalam suatu perusahaan. Seperti itu Mas. Ya, jadi kalau kita ngopi-ngopi kerjaan orang itu juga tidak etis ya. Oh, jadi, sangat. Dan itu termasuk melanggar pangsit goreng tadi. Melanggar prinsip responsibility Mas. Ngomong-ngomong saya belum menyampaikan definisinya loh Mas tadi. Saya baca definisi yang paling saya suka ya. Ya, oke. Ya, ini corporate governance nih, saya paling suka dari Sir Adrian Cadbury tahun 2000 ya, dari World Bank dia. Cadbury tahun 2000. Nah, ini bahasa Indonesianya ya. Jadi saya baca nih karena bahasanya bahasa terjemahan ya. Inggris. Jadi corporate governance itu berkaitan dengan upaya-upaya untuk menjamin adanya keseimbangan. Nah, keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial ya dari suatu perusahaan, dan antara tujuan individu dan tujuan publik. Jadi seperti itu Mas. Jadi kalau itu dilanggar,
itu bad governance namanya ya. Nah, kerangka corporate governance itu adalah satu, Mas, untuk mendorong penggunaan sumber daya yang efisien. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukan misalnya investasi yang efisien, investasi yang itu tadi ya tidak membuat uang mati di dalam persediaan, itu termasuk dalam sudah melakukan good corporate governance ya. Nah, yang kedua adalah untuk meminta pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya yang adil tadi ya. Jadi ini memang pengawasan ya. Nah, tujuannya adalah ini, Mas, untuk menyelaraskan sedekat mungkin kepentingan individu, kepentingan perusahaan, dan kepentingan masyarakat. Itu adalah yang saya ambil dari satu terjemahkan dari dari Sir Adrian Cadbury. Itu paling suka. Mungkin yang paling banyak. Kayaknya definisi dari corporate governance ini nggak cuma satu ya, ada banyak versi ya. Banyak sekali. Karena kan corporate governance memang bisa di-approach dari berbagai bidang ilmu ya. Jadi memang tergantung. Jadi makanya kalau baca tentang definisinya, kita harus lihat siapa yang membuat definisi dan untuk apa. Ya, gitu. Untuk apa? Dan dia orang mana ya? Orang Inggris kah? Orang Amerika kah? Orang Jerman kah? Beda lagi. Orang Jepang juga beda lagi nanti. Iya, budaya mempengaruhi kalau Jepang ya. Iya, di Jepang kan kalau nggak salah senioritas penting juga ya di Jepang itu. Sangat. Jadi di Jepang itu selain kalau kita lihat dari corporate governance, Mas ya, lucunya di sana tuh kan, nah ini nih yang bikin rumit di Jepang, cross shareholding banyak sekali. Jadi misalnya Mitsubishi ternyata memiliki Toyota gitu ya. Itu kan jadi ibunya kan. Sementara nanti Toyota memiliki perusahaan ibunya si Mitsubishi. Jadi cross shareholding di Jepang itu luar biasa. Ternyata itu membuat mereka. Nah, sementara budaya mereka itu sangat kuat ininya ya, kebersamaannya ya. Jadi mereka tidak akan mungkin mengorbankan satu perusahaan untuk menghidupkan yang lain. Jadi mereka sama-sama hidup semuanya. Makanya kalau kita lihat, setelah mempelajari corporate governance, baru saya paham kenapa perusahaan-perusahaan Jepang itu suka satu gedung di Indonesia. Karena mereka tuh kakak adik, kadang-kadang bapaknya, cucunya itu semuanya karena cross shareholding itu. Jadi kepemilikan sahamnya itu rumit gitu loh. Nah, ini yang dan kalau dilihat dari corporate governance itu kita bilang itu buruk gitu loh. Karena tidak jelas. Tapi di Jepang karena budayanya. Jadi corporate governance juga dipengaruhi selain hukum juga budaya ya. Tapi karena ada budayanya yang kuat untuk hidup bersama, itu mereka jadi sukses. Nah, di Indonesia kalau cross shareholding saya nggak tahu apa yang terjadi gitu. Jadi paling berantem. Apakah demikian? Karena kita tidak memiliki budaya yang kuat untuk itu tadi. Tapi nggak boleh ngomong gitu juga sih. Oke. Iya sih. Tapi emang faktanya kan demikian ya. Perusahaan Jepang itu banyak sekali pegawai-pegawai yang loyal gitu, yang sampai dari nol sampai dia pensiun di satu perusahaan gitu. Ya. Itu luar biasa menurut saya. Katanya kalau saya pernah dengar sih, karena mereka menganggap perusahaan itu kayak ibunya ya. Jadi gimana anak bisa meninggalkan ibu gitu loh. Jadi nggak mungkin. Iya. Jadi dedicated gitu. Itu nggak usah disuruh kerja, dia kerja sendiri ya. Nah itu makanya di Jepang sense of belonging. Benar. Makanya di Jepang juga yang valid. Jadi itu, Mas, teorinya kalau perjalanan kan teori dasarnya kan teori agensi ya, perbedaan itu ya, ada keagenan antara si agent sama si prinsipal ya. Nah, di Jepang itu lebih ke sifat teorinya teori stewardship. Jadi di mana si manajemen itu sangat mementingkan kepentingan prinsipal gitu loh. Jadi dia tidak akan. Stewardship ini boleh diterjemahkan dengan mengayomi nggak ya? Enggak ya. Maksudnya lebih kepada stewardship itu lebih kepada dia bukan mengayomi ya, bukan malah ini ya, pelayanan ya. Dia melayani gitu ya. Steward ya, lebih kepada gitu. Steward itu kan ini kan, steward itu pelayan tuh bukan ya? Nah, itu di udara, stewardess. Nah, stewardship jadi intinya adalah dia lebih dia tahu kepentingan, dia mengutamakan kepentingan pemegang saham, tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi. Sebagai manajemen tidak dia sendiri. Jadi lebih kepada budaya orang Jepang ya kalau saya lihat ya kayaknya seperti itu ya. Dominan ya, tapi mereka maju juga ya, walaupun budayanya seperti ini yang tidak mungkin bertolak belakang dengan prinsip CG, tapi
tetap Oh, maju. bukan, maksudnya di CG juga sebetulnya ada dua teori yang bisa diterapkan. Jadi kalau misalnya jadi misalnya kalau yang negara-negara yang menganut one tier, biasanya memang itu di situ dia menggunakan stewardship. Kan kayak di Amerika, Mas, itu kan sebenarnya kan nggak ada komisaris dan direksi. Dia one board kan. Nah, satu Amerika brutal menurut saya sih. enggak, tapi maksud saya dalam boardnya itu ada yang berfungsi sebagai pengawas dan yang diawasi gitu loh, Mas. Jadi itu yang dia disebut one board system ya. Kalau kita kan yang mengawasi komisaris, yang diawasi direksi ya. Jadi memang mereka, nah kenapa bisa satu? Kebanyakan mahasiswa saya tanya, Bu, kok bisa satu sih, Bu? Gimana caranya? Kok bisa sih dalam satu board, satu lembaga itu ada pengawas dan diawasi? Saya bilang, karena mereka penegakan hukumnya sudah tinggi. Jadi si komisaris itu sangat tahu fungsinya, si direksi juga sangat tahu fungsinya. Itu juga masalah satu syarat untuk berkembangnya corporate governance kalau ada penegakan hukum yang baik ya. Jadi selain demokratis tadi, Mas, harus ada. Jadi sorry. Di mana ini? Oh, jadi kalau di negara yang feodal itu akan susah sekali menerapkan CG, good CG ya. Jadi syaratnya dua sih, demokratisasinya tinggi dan penegakan hukumnya juga baik ya gitu. Ya, by nature orang Amerika itu kan individualis ya, Mbak. Ya. By nature. Sedangkan kita enggak lah, kita rumpun, kita kan maunya ngumpul. Iya, betul. Apa kalau orang Jawa bilang, biarpun mangan orang mangan ngumpul gitu ya. Nah, itu prinsip yang lumayan asik sih. Tapi memang itu yang bikin kangen Indonesia. Semua yang di luar negeri pasti mau pulang. Oh gitu ya. Gitu. Oke. Mbak Ina, thank you banget. Kita sudah cukup lama dan kayaknya memang tambah 2 jam lagi juga nggak apa-apa ya. Thank you banget Mbak Ina. Jadi selamat memberi kuliah lagi. Saya kalau tahu gini ya, sebelum buat perusahaan saya training dulu nih sama Mbak Ina nih ya. Oke. Kalau sekarang juga boleh. Nggak ada yang terlambat kalau untuk belajar KG. Gitu ya? Iya dong. Serius nih? Serius. Oke, nanti ya saya Uber loh. Oke, ya. Ada institusinya kan sekarang ngajar di Trisakti, selain di Trisakti di mana lagi? Saya kalau ngajar di Trisakti saja sekarang ini, tapi sekarang ini saya juga kalau pekerjaan saya sekarang ini direktur internal auditnya Trisakti, atau di sana namanya badan pengawas internal ya. Kemudian saya juga sekarang ini diminta untuk jadi komite audit di PT Citylink, PT KAS sama PT JAS. Ini dari Kardik Group. Nah, komite audit nih, komite audit ini kaitannya dengan ini Mas, itu perlindungan terhadap investor publik tadi. Karena di Indonesia kan jadi CG-nya kalau di Amerika itu kan antara karena dispersed ownership ya, antara manajemen sama pemegang saham. Kalau di Indonesia pemegang saham majority sama pemegang saham minority, karena pemegang saham majority itu adalah juga manajemen. Nah, untuk melindungi kepentingan si minority shareholders, ada yang namanya komite audit. Komite audit itu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Jadi perangkatnya Dewan Komisaris, tugasnya itu adalah mengkaji hasil-hasil kerjanya internal auditor sama external auditor. Jadi mereka tidak melakukan audit. Komite audit tidak melakukan audit, tapi dia mengkaji hasil-hasil pekerjaan internal auditor sama external auditor. Nah, ini saya jadi anggota seperti itu. Komite sibuk audit. Dong, sibuk luar biasa. Enggak. Lumayan. Mereka juga ini ya, pengaturan waktunya kan mereka juga ada ya. Ya. Gitu. Oke. Sip, thank you banget. Terima kasih Mas Ivi. Oke, sampai jumpa lagi. Ada salam kompeten, yuk kita sama-sama bilang salam kompeten ya. Gitu. Saya hitung 3 ya. 1, 2, 3. Salam kompeten.